Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala man istahaq amma ba'du. Masih pembahasan tentang karomah yang diberikan kepada para wali dari sisi kacamata Al-Quran, di mana jejak-jejak karomah itu di dalam Al-Quran terdokumentasikan. Kemarin telah kita bahas tentang karomah yang diberikan kepada Ibunda Maryam, ibu dari Nabi Isa, yang dituhankan oleh orang-orang sebelah. Baiklah, kita berlanjut kepada wakadha kisatu Asif waziri Sulaiman fi arsi Bilqis wa ya annahu lamarja'at. Wakadha, dan begitu dengan karomahnya Dewi Maryam, kisatu Asif, cerita tentang seorang laki-laki yang bernama Asif, waziri Sulaiman, yang menjadi menteri sekretaris negaranya Nabi Sulaiman, atau menjadi patihnya Sulaiman. Fingarsi Bilqis, tentang pemindahan singgasana Ratu Bilqis. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi yang dianugerahi istana dan kerajaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasukannya begitu kuat karena terdiri dari manusia, jin dan hewan. Di antara hewan ada burung yang bernama hudhud. Hudhud ini adalah salah satu bagian tentara yang ditugaskan sebagai telik sandi untuk mencari informasi dari daerah lawan. Nah, suatu saat Nabi Sulaiman mengadakan sidang rapat paripurna, Hudhud tidak datang. Padahal Nabi Sulaiman meminta informasi penting tentang negara-negara musuh yang akan mengerongrong atau membuat kegaduhan terhadap negeri Sulaiman. Nah, kemudian Hudhud kemana? Ini konon diceritakan suatu hari burung hudhud itu sedang terbang melintasi negeri Saba. Ya. Suatu hari burung hudhud itu sedang terbang melintasi sebuah negeri yang bernama Saba. Di dalam perjalanannya setelah melintasi Saba, ia melihat ada kerajaan dengan istana yang megah, yang besar, yang kuat. Kerajaan itu dipimpin oleh ratu yang cantik jelita yang bernama Balqis. Kemudian Hudhud itu melihat sebuah keanehan di kerajaan itu. Karena apa? Karena Hudhud hanya melihat Nabi Sulaiman menyembah Allah. Sedangkan Ratu Balqis dan para menterinya, para pendukungnya justru beramai-ramai menyembah matahari. Didewakan menjadi dewa matahari. Nah, melihat keanehan ini, burung hudhud pun berniat memberikan informasi kepada rajanya, itu Nabi Sulaiman. Akhirnya burung hudhud kembali dan bergegas menemui baginda Nabi Sulaiman untuk menyampaikan pesan tersebut. Lalu Nabi Sulaiman tersenyum, setengah percaya setengah tidak. Sambil beliau berkata, kita lihat saja, apa kamu ini orang yang benar, atau memang kamu hanya berdusta, supaya aku tidak marah. Lantas kemudian Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balqis. Ia mengajak kepada Ratu Balqis atau Bilqis beserta seluruh rakyatnya untuk meninggalkan sesembahan matahari dan hijrah menyembah Sang Rob pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian surat tersebut pun dibawa oleh burung hudhud dan disampaikan kepada Ratu Balqis. Setelah surat diterima, burung hudhud pun menetap sebentar. Ia berminat menguping pembicaraan serius antara Ratu Balqis dan para menterinya.
di antara yang terdengar oleh Hudhud. Jadi Bilqis itu mendengarkan informasi, masukan, aspirasi. Sebagian menteri mengatakan begini, Sang Ratu, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang besar. Kita juga memiliki keberanian yang besar. Kita juga memiliki banyak pendekar. Maka kita lawan saja. Tapi tetap keputusan berada di tangan panjenengan. Engkau adalah pimpinanku. Apapun yang kau putuskan, saya siap menerimanya. Silahkan dipertimbangkan apa yang akan kau perintahkan. Ini laporan informasi atau pendapat yang disampaikan oleh menteri kepada Ratu Balqis. Nah, Ratu Balqis tidak sepakat dengan ajakan perang yang diusulkan oleh menterinya. Ia merasa bahwa Sulaiman bukanlah seorang raja biasa. Karena belum ada kerajaan lain yang berani menantang. Melainkan Sulaiman di samping seorang raja, dia juga seorang yang mulia. Sebab apa? Sebab surat yang ditulisnya ini menggunakan bahasa yang begitu sopan dan luhur. Lalu Raja Bilqis ini ingin mengetahui bagaimana reaksi Sulaiman. Apabila Ratu Bilqis mengirimkan utusan untuk memberikan hadiah kepada Sulaiman. Apakah Nabi Sulaiman tergiur dengan hadiah yang diberikan sebagaimana raja-raja lain? Atau justru tidak tergiur? Dan mendengar hal tersebut, burung Hudhud pun bergegas kembali ke istana untuk menyampaikan informasi penting ini kepada tuannya. Lalu pasukan Ratu Bilqis disambut dengan hangat oleh Nabi Sulaiman, oleh para punggawanya. Dan mereka, pasukan Ratu Bilqis yang diperintahkan untuk membawa hadiah, amat terkejut melihat istana yang begitu megah dan mewah. Ternyata istana Bilqis belum seberapa, masih kalah. Melihat juga pasukan Nabi Sulaiman yang luar biasa. Bukan daripada kelompok manusia, tapi ada jin dan hewan. Sang utusan pun menjadi gentar dibuatnya. Dengan halus, dia memberikan, pasukan itu memberikan kepada Sulaiman. Sulaiman menjawab dengan halus, menolak hadiah tersebut. Sambil berkata, apakah kamu patut menolong aku dengan harta, agar aku tidak menyebarkan agama Allah, agar aku tidak menyebarkan syariat, padahal Allah telah memberiku lebih dari apa yang kau berikan kepadaku. Akhirnya pulanglah sang utusan membawa kembali hadiah-hadiah itu. Ya, membawa kembali hadiah-hadiah itu. Berarti sampai kepada kalimat ini, wakada, ya, lama rojangat, yaitu kisahnya lama. Fayauti mengkono kisah anau kelakuan lamar jangan takala pulang. Opo rusulu Bilqis, utusan Bilqis ilaiha kepada Bilqis min ngindi Sulaiman, dari sisi Sulaiman. Kemudian para duta-duta itu menyampaikan, Nabi Sulaiman marah dengan pemberian ini, kerajaannya begini, begitu. Qalat, kemudian Bilqis berkata lahum kepada para utusan, qad ngaraftu wallahi ma hadza bimalikin wa malana bimin tokoh. Demi Allah saya telah tahu bahwa Sulaiman itu bukan seorang raja biasa. Dan kita tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya. Fabangasat ilai Sulaimana anni qadimatun ilaika. Kemudian Raja Bilqis mengutus lagi, sampaikan kepada Raja Sulaiman, saya akan datang dan tunduk kepada mereka untuk menjadi rajaku, ratuku. Tapi saya ingin melihat dulu apa yang hebat terhadap kerajaan Nabi Sulaiman. Dan aku akan melihat apa yang diperintahkan tentang agama yang dibawa oleh Sulaiman.
Suma amarat bingarsiha faja'alat dahila asab ngati abwabin dahila qasrin wa qasruha dahila asab ngati kusurin. Kemudian Raja Bilqis memerintahkan singgasananya untuk ditempatkan di ruang. Yang ruang itu ada 7 lapis pintu. Yang ruang itu juga berada di dalam sebuah gedung yang berlapis 7 juga. Wa ukhliqat al-abwabu wa ja'alat 'alaiha harasan. Pintunya terkunci. Kemudian meminta kepada para penjaga untuk menjaganya. Sumaqalat liman khalafat ngala sultaniha. Kemudian dia mengatakan kepada orang yang diserainya, ikhtafid bima wakaltuka bisariri milki. Jagalah singgasanaku. La yakhlusu ilayya ahadun hatta atika. Jangan sampai orang bisa sampai ke singgasanaku sampai aku datang. Summa amarat munadiyan yunadi fi ahli mamlakatiya. Kemudian Bilqis memerintahkan kepada para kerabatnya tu'dzinuhu birohil untuk memberikan tahu kita akan siap-siap berangkat menuju kerajaan Sulaiman. Watajahazat lil masiri dan persiapkan untuk berjalan. Bisna asaro alfan min mulukil Yaman yang jumlahnya ada 12.000. Tahta kuli mulikin ulufun kasirun. Di dalam 12.000 itu ada pengikut sanak kerabatnya. Wa kana Sulaiman rajulan mahiban. Ketahuilah bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang lelaki yang sangat bijaksana. Layab tadi'u bisyai'in hatta yakuna waladi yas'alunganhu. Tidak ada yang berani berbicara di hadapan Sulaiman kecuali Nabi Sulaiman berbicara memulainya. Fakharaja yauman fajalasa ala sariri mulkihi. Nabi Sulaiman sewaktu ketika keluar dan duduk di singgasananya. Faro'a rohajan qoriban minhu. Nabi Sulaiman itu melihat ada kepulan debu yang tebal mendekati kepada arahnya. Faqala ma hadza? Apa ini? Kata Sulaiman. Faqila lahu Balqis. Sebagian pengawal mengatakan, ini adalah Bilqis. Waqad nazalat minna. Dia sudah dekat dengan kita. Ngalamasiroti farsakhin. Dalam jarak perjalanan 1 pos. 1 pos ya kurang lebih. Ya, kalau 60 pos itu 84. Ya dibagilah. Dibagi 84 dibagi 16. Faqbala Sulaimanu hina idzin ngala junudi. Kemudian setelah melihat bahwa Ratu Balqis sudah mendekati kepada singgasananya, kemudian dia mengundang dan berbicara pada pembesar-pembesar kerajaan. Wa qala lahum a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini biharsyiha qabla ayyatuni muslimin. Wahai para pembesar-pembesar, ayukum siapa di antara kamu ya'tini yang sanggup mendatangkan bi'arsya dengan singgasana Bilqis qabla ayatuni sebelum Bilqis dan para punggawanya datang kepada kami, kepada kita muslimin dalam kondisi sebagai orang-orang yang berserah diri atau orang-orang yang muslim. Kita buka kepada halaman 412. Wadzalika liyuriha qudratallahi bi ba'di ma khassuhu minal ajaib adalah ngalangat mi qudratihi wa sidqihi fi ta'wan nubuwah bi mu'jizatin ya'ti biha fi ngarsiha. Tujuan ini kan baginda Nabi Sulaiman memerintahkan agar singgasananya ini dipindahkan ke kerajaan Nabi Sulaiman. Tujuan pemindahan tersebut adalah agar Ratu Bilqis ini untuk biar melihat ini ada kekuasaan Allah yang disebut sebagai mukjizat, keajaiban. Ya, ini adalah satu mukjizat Allah, satu keajaiban yang menunjukkan tentang
keagungan pangkat Nabi Sulaiman dan kebenaran Sulaiman di dalam dia mengaku seorang nabi. Harus dibuktikan dengan mukjizat. Nah, mendengar tentang seruan Sulaiman, Ifrit itu langsung menanggapi. Qala Ifrit minal jin wa huwa al-marid al-qawi. Maka menanggapi pertanyaan itu, Ifrit yang cerdik dari golongan-golongan jin itu pun berkata, Ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik. Kata Ifrit, aku akan datang kepadamu membawa singgasana Raja Bilqis itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar orang yang kuat membawanya, lagi terpercaya. Jadi, luar biasa ini. Wa inni alaihi laqawiyun amin. Ifrit itu sanggup dalam kondisi Sulaiman duduk sebelum dia berdiri sudah ada. Artinya dalam waktu hitungan menit aja. Nah. Wa qala Sulaiman, uridu asrong min dalik. Tapi Nabi Sulaiman kemudian dia berkata, coba aku ingin yang lebih cepat dari itu. Dalam kondisi duduk berdiri kan hitungannya hanya menit, tapi Nabi Sulaiman menginginkan yang lebih cepat dari itu. Ada enggak yang lebih cepat dari itu? Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Maka berkatalah, yaitu yang dimaksud berkatalah di sini adalah Asif. Aku akan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Ya. Berkatalah orang yang di dalamnya mempunyai pengetahuan daripada kitab Taurat, yaitu Asif. Asif bin Barikhia. Dia sebagai juru tulis Nabi Sulaiman. Dia orangnya jujur, alim, mengetahui tentang asma-asma munadzam, yang jika memang itu diucapkan sebagai doa, maka doanya diijabah. Kalimatnya, ana atika bihi qabla ayyartadda ayyarjinga ilaika tarfuk. Ana utai suniku atika bakal nekaaken sapa ingsun ka ing sira. Bi kelawan ngarse atau singgasananya Bilqis qabla ayyartadda sadurunge kembali ilaika maring sira tarfuka ke depan ira. Ai basoruka tegese ke depan ira. Sumakola mengkono ngendika sapa Asif li Sulaiman maring Sulaiman, mud ainaka hatayan tahi torfaka. Pandanglah dengan mata tuan sejauh engkau memandang. Famadda Sulaiman ngainaihi. Kemudian Nabi Sulaiman memandang jauh sampai ke negeri Yaman. Fanadoro nahwa Yaman. Dia melihat arah-arah negeri Yaman. Wadanga asib, fabangasallahul malaikat. Kemudian dia asib berdoa kepada Allah. Fabangasallahu al malaikata fahammalus sarira min tahtil ardi yajiduna jiddan hatta in kharaqat al ardu bisariri baina yaday Sulaiman bi qudratillahi wa kanat al masafatu syahraini. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memandangkan sejauh mata memandang. Asib berdoa. Setelah itu Allah mengutus malaikat untuk membawanya singgasana dari tahtal ardi, dari bawah bumi. Kemudian membelah bumi sampai di hadapan Sulaiman dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekejap mata. Sebelum matanya berkedip, wakanat al-masafatu sahraini. Padahal perjalanan itu ditempuh dari kerajaan Nabi Sulaiman kepada singgasana Bilqis itu dua bulan. Falamma ra'ahu Sulaiman. Nah, tak kala Nabi Sulaiman membuka lebar-lebar matanya. Kemudian ia melihat singgasana sudah ada di depannya. Mustaqarrun mindahu telah berada di hadapannya.
Qala andika sapa Sulaiman syakiron. Hale orang yang bersyukur li Rabbi kepada Tuhannya. Lima atahu Allah minal khariq, karena Allah telah mendatangkan atau memberikan kepada Asif sesuatu yang luar biasa, ya. Ini saya ulangi, falamma ra'ahu, takala Nabi Sulaiman telah melihat singgasana, dan Sulaiman berkata sambil bersyukur kepada Allah karena ada kejadian yang luar biasa. Sulaiman mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah sebuah anugerah atau karunia dari Tuhanku kepada Asif. Asif ini bukan nabi, tapi mempunyai sesuatu yang luar biasa, melampaui akal, tidak sering terjadi dalam kebiasaan, yang disebut dengan karomah. Karomah yang Allah berikan kepada wali Allah Subhanahu wa ta'ala.